Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dengan video pembelajaran matematika bersama Pak Agung. Bagaimana kabar anak-anak di rumah? Semoga kita tetap selalu diberi kesehatan dan juga tetap semangat belajarnya. Pada pertemuan kali ini, tutorial yang akan Bapak sampaikan adalah mengenai menyelesaikan persamaan kuadrat dengan memfaktorkan. Kita simak dulu bentuk umum daripada persamaan kuadrat itu sendiri. Bentuk umum persamaan kuadrat adalah ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0, di mana nilai a, b, dan c merupakan bilangan real dan nilai a tidak boleh sama dengan 0 atau a tidak sama dengan 0, karena jika a sama dengan 0 yang ini, maka akan berubah menjadi persamaan linier. Kita simak beberapa contoh persamaan kuadrat dalam bentuk X. Ini persamaan satu dan kedua sama, mirip maksudnya. Kemudian yang ketiga, penggunaan selisih kuadrat untuk persamaan kuadrat. Selisih kuadrat nanti dipakai untuk menyelesaikan persamaan kuadrat. Kemudian yang contoh keempat, koefisien dari x kuadrat atau nilai a, yang nomor 4 ini 1. Nomor 5, 6, 7, 8 tidak sama dengan 1. Mari kita bahas satu persatu dari beberapa contoh tersebut. Kita simak yang pertama, contoh ke-1. X kuadrat dikurangi 5x sama dengan 0. Kita akan mencari bilangan yang bisa digunakan untuk membagi x kuadrat dan negatif 5x, yaitu x. Karena x jika dikalikan x menghasilkan x kuadrat, x dikalikan 5 menjadi negatif 5x. Setelah itu dibuat seperti ini, x sama dengan 0 atau x dikurangi 5 sama dengan 0. X yang pertama sudah jelas, kemudian x yang kedua ini disederhanakan lagi menjadi x sama dengan 5, sehingga nilai x sama dengan 0 dan x sama dengan 5 ini memenuhi persamaan kuadrat. Dan nilai-nilai itu disebut atau dinamakan akar-akar persamaan kuadrat. Selanjutnya, himpunan penyelesaian persamaan kuadrat adalah 0,5. Atau bisa juga ditulis 0-nya ditulis di belakang, tidak bermasalah. Kemudian contoh yang kedua. Untuk contoh kedua ini hampir mirip dengan contoh pertama. Kalau contoh yang pertama, koefisien x kuadrat adalah 1. Ini koefisien x kuadrat adalah 8. Kita akan mencari pembagi dari 8x kuadrat dan 24x yang sama-sama bisa digunakan untuk membagi bilangan tersebut adalah 8x. 8x kalau dikalikan x menghasilkan 8x kuadrat. 8x dikalikan 3 menghasilkan 24x. Kemudian diubah lagi menjadi seperti ini, 8x sama dengan 0 atau x tambah 3 sama dengan 0. X-nya ketemu 0 dan yang satunya lagi ketemu negatif 3. Jadi himpunan penyelesaian persamaan kuadrat tersebut adalah 0, min 3 atau dibalik juga boleh, min 3,0. Masuk contoh ketiga. Untuk contoh ketiga ini nilai A sama dengan 1, nilai B 1, nilai C negatif 20. Kita akan mencoba menyelesaikannya seperti ini.
nilai X ini diubah menjadi 5X dikurangi 4. Ini karena 1 dikalikan negatif 20 menghasilkan negatif 20. Kita menentukan bilangan yang apabila dikalikan menghasilkan min 20 dan jika ditambah akan menghasilkan 1. Bilangan tersebut adalah 5 dan 4. Sehingga X diubah menjadi 5X dikurangi 4X karena 5X dikurangi 4X menghasilkan X. Selanjutnya, untuk yang bagian 2 suku ini kita faktorkan lagi dibagi dengan X. Karena X dikalikan X menghasilkan X kuadrat, X dikalikan 5 menghasilkan 5X. Kemudian yang belakang ini 2 suku dikeluarkan negatif 4. Negatif 4 kali X menjadi negatif 4X. Negatif 4 dikalikan 5 menghasilkan negatif 20. Ini sama X plus 5, di sini juga X plus 5. Diubah menjadi X plus 5 dikalikan. Ini yang pertama X, yang kedua negatif 4. Sehingga penulisannya seperti ini. Oke, himpunan penyelesaiannya akhirnya ketemu negatif 5,4. Untuk nomor 3 ini kita akan menggunakan trik cara lain, bukan seperti ini. Ada cara lagi untuk memfaktorkan. Kita simak bareng. Nomor 3, masih nomor 3. Soalnya yang tadi kan X kuadrat ditambah X dikurangi 20 sama dengan 0. Lihat yang tanda merah, 1 dikalikan negatif 20 ini menghasilkan negatif 20. Kemudian 1 ini koefisiennya 1. Ini nanti artinya jika dijumlah menghasilkan 1. Pertama, nih angka 1 ini dengan angka negatif 20 kita tulis dulu. Selanjutnya, angka 1 dan angka 20 kita mainkan. Artinya, jika 1 dikali 5, maka yang 20 ini harus dibagi 5 biar menghasilkan perkalian yang sama. 20 dibagi 5 menghasilkan 4. Kita lihat 1 kali 20 juga 20, 5 kali 4 20. Setelah itu, oleh karena yang dikalikan nanti menghasilkan negatif 20 dan jika dijumlah 1, maka bilangan yang dicari adalah 5 dan negatif 4. Setelah itu, langkah selanjutnya adalah membuat tempat. 5 ini jika dibagi 1, lihat anak panah, akan menghasilkan 5. Penulisannya plus 5. Kemudian untuk negatif 4, jika dibagi 1, karena ini koefisiennya 1, menghasilkan negatif 4. Setelah itu beres, tinggal nulis seperti yang dicontohkan semula. Oke, kita simak yang contoh keempat. Contoh ketiga ini koefisiennya 1. Bagaimana kalau bukan 1? Kita lihat yang keempat. Misalkan contohnya 3x kuadrat dikurangi 14x ditambah 15 sama dengan 0. Silakan disimak. Jika dikalikan jika dikalikan 45, angka yang pertama dan terakhir kita gunakan seperti yang contoh ketiga tadi. Kita tulis angka 3 dan 5. 3 maksudnya 3 dan 15, sorry. 3 ini jika kita kalikan 3, maka hasilnya 9. 15 jika dibagi 3 menghasilkan 5. Pedomannya begini, jika 3
dikali 3, maka 15 harus dibagi. Kalau ini dibagi, berarti yang belakang ini dikali. Begitu juga sebaliknya. Oleh karena yang dicari adalah 45, jika dikalikan dan dijumlahkan negatif 14, bilangan yang memenuhi adalah negatif 9 dan negatif 5. Setelah itu kita membuat tempatnya dulu, wadahnya dulu. Ini 3, maka ini 3x, di sini x. Karena 3x kali x menjadi 3x kuadrat. Selanjutnya negatif 9 ini dibagi 3, lihat arah anak panah, akan menghasilkan negatif 3. Kemudian negatif 5 dibagi 1, ini koefisiennya 1, menghasilkan negatif 5. Selanjutnya tinggal nulis seperti yang contoh tadi. Unik kan? Oke, lanjut ke yang kelima. Untuk yang kelima, kita perhatikan bersama-sama. Pada contoh nomor 5 ini, koefisien x kuadrat adalah 6. 6 dan negatif 10 kita tuliskan di sini. 6 dan 10. 6 kalau dibagi 2 menjadi 3. Karena ini yang bagian depan ini dibagi, berarti yang bagian belakang dikali. 10 kali 2 menghasilkan 20. Kita ketemu 3 dan 20. Karena yang dihasilkan dikalikan negatif 20, hasil perkaliannya, dan dijumlah negatif 17, maka bilangan yang mungkin adalah 3 dan negatif 20. 3 dikalikan negatif 20 menghasilkan negatif 60. Kalau 3 ditambah negatif 20 menghasilkan negatif 17. Kemudian 3 dibagi 3 menghasilkan 1. Negatif 20 dibagi 2 menghasilkan negatif 10. Tinggal nulis seperti yang tadi. Akhirnya ketemu. Oke, yang keenam, kita simak keenam. Agak pelan yang ini. Koefisien dari x kuadrat adalah 8. 8 dan ini variabel, ini koefisien, ini koefisien dari x kuadrat, ini koefisien dari x, ini konstanta. Yang depan sendiri dengan yang belakang kita tulis 8 dan 5. Angka 8 dan 5 ini kita mainkan. Artinya, jika 8 dibagi 2 menghasilkan 4, 8 bagi 2, maka yang belakang ini 5 harus dikalikan 2, menghasilkan 10. Oleh karena jika dikalikan 40 dan jika dijumlah negatif 14, maka bilangan yang diperlukan adalah negatif 4 dan negatif 10. Bilangan yang dicari maksud. Negatif 4 kemudian dibagi 4 menghasilkan negatif 1, ditulis di belakang. Dari depan, untuk bagi yang depan ditulis belakang. Sebaliknya, yang belakang untuk bagi belakang ditulis di depan. Selanjutnya jika nulis seperti biasa, yang tadi, contoh 1, 2, 3. Kemudian nomor terakhir. Nah, nomor terakhir ini nampak sepertinya sulit sekali. Di sini angkanya terlalu besar, namun kita bisa siasati bilangan itu. Seperti contoh yang tadi, contoh awal 1 sampai 6. Khusus yang 3 sampai 5 tadi kan kita mengakali, mensiasati. Di sini angka pertama 5, angka terakhir 864. Kita tulis saja 5 dan 864. 5 kalau dibagi 4 menghasilkan 20. Kali 4 menghasilkan 20. Kalau di sini dikali, berarti di sini dibagi. Dibagi 4 216. Kalau 20 ini dikali 3 60, berarti di sini dibagi 3 juga 72. Nah, ini angka yang memenuhi. Kita simak 72 dengan 60. Jika dikalikan negatif, jika dijumlah 12, berarti salah satu ini harus negatif. 72 dan 60 ini berarti yang negatif 60. Karena negatif 60 tambah 72 menghasilkan 12. Adapun negatif 60 dikali 72 menghasilkan negatif 4320.
sama seperti tadi. Negatif 60 dibagi 5 menghasilkan negatif 12, ditaruh belakang. Kemudian 72 dibagi 1 menghasilkan 72 jika nulis seperti ini. Nah, selanjutnya tinggal nulis seperti yang tadi, seperti biasa. Akhirnya ketemu himpunan penyelesaian. Tapi jangan lupa like, kemudian yang belum subscribe silakan subscribe. Terima kasih atas perhatian. Mudah-mudahan pertemuan pada hari ini bermanfaat. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.